Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah tim dari perusahaan film dokumenter berencana menyelidiki kapal Salem Express yang tenggelam tahun 1991 yang menelan ratusan korban dan diyakini memiliki energi negatif. Namun bukannya menemukan hal mistis, mereka malah berhadapan dengan hiu karnivora ganas yang siap menghabisi mereka. Nah, berhasilkah mereka selamat dan mendapatkan apa yang mereka cari? Langsung kita bahas di alur cerita Mako selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah perahu berisi beberapa orang nelayan yang sedang memotong ikan-ikan. Nah, ternyata ikan-ikan itu dijadikan umpan untuk menangkap sesuatu di laut. Sekarang kita beralih ke tempat lain. Di sebuah acara festival penghargaan film dokumenter global ke-75, sebuah tim perusahaan di Kairo, Mesir bernama Rush sedang menyaksikan siaran langsung itu dari TV. Tibalah saat pengumuman pemenang. Si pembaca meminta amplop nama pemenang. Dia pun membaca Rana Bahja dari Mesir sebagai pemenangnya. Rana yang bahagia segera memeluk suaminya. Timnya yang menonton juga ikut senang. Rana pun naik ke atas panggung dan menerima piala penghargaan itu. Dia sangat bangga memenangkannya dan berterima kasih kepada timnya serta suaminya Serif Nahi yang selalu mendukung. Ketika acara selesai dan di mobil, terlihat ekspresi yang berbeda dari Rana. Dia memalingkan wajah dari suaminya Serif. Begitu juga setelah sampai di hotel. Dia terlihat sedih memandang suaminya dari cermin. Dia pun teringat kembali saat acara penghargaan tadi. Ternyata terjadi kesalahan dalam penyebutan pemenang. Dan pemenang sebenarnya ialah suaminya sendiri, Serif Nahi. Serif yang kaget hanya bisa tersenyum sambil naik ke panggung. Rana sendiri berusaha ikhlas dengan hal itu. Namun tetap dia seperti tidak bisa menerima. Setelah memberi ke suaminya, dia pun segera turun dan terjatuh. Dia terlihat gugup dan kecewa. Walau dia kesal, namun Serif tetap menyemangatinya. Malam itu, Rana mengabarkan tim perusahaan Rush-nya kalau dia akan kembali ke Kairo hari Sabtu untuk menjalankan rapat jam 10 pagi bersama mereka. Dia meminta timnya untuk memberi ide film dokumenter selanjutnya dengan tema yang tak biasa dan lebih berani. Dia meminta Maya dari timnya untuk mencari pelamar yang berpotensi sebagai tim penyunting. Setelah Maya menginterview beberapa orang, tibalah seorang wanita bernama Garamno. Setelah diwawancara, Maya tertarik dengan semangat Garam. Dia pun langsung menerimanya. Kembali ke Rana, dia sempat ribut kecil dengan Serif, karena dirinya mendapat bulian di medsos karena kekalahannya di panggung. Dia pun pamit kepada Serif untuk kembali ke Mesir. Setibanya di Kairo, Rana segera menuju ke kantornya. Dia melihat poster suaminya yang telah dipasang. Dia pun segera masuk dan menghadiri rapat. Saat itu, Maya pun memperkenalkan Garam kepada tim perusahaan Rush Production. Ini Taimur, ketua tim kreatif. Kakaknya Ziad, produser eksekutif. Khaled, kameramen. Dan yang pastinya Rana Bajat. Rana bilang, jangan biasakan datang setelah dia telah berada di rapat. Garam pun hanya mendengar dan segera duduk. Rapat pun dimulai. Sebagai ketua, Taimur pun memberikan idenya. Dia ingin membuat film dokumenter tentang makhluk yang ada di kedalaman bumi. Rana terlihat tidak tertarik. Saat itu, Serif yang tiba di Kairo langsung datang ke acara rapat. Mereka mengucapkan selamat atas kemenangan Serif. Taimur pun lanjut dengan ide lainnya tentang pendaki gunung. Dan lagi-lagi Rana menolak. Dia pun jadi kehabisan ide. Maya menyuruh Garam memberikan ide kreatifnya. Garam pun menyebutkan Salem Express, yaitu kapal yang tenggelam di tahun 1991. Lebih dari 600 penumpang tenggelam jam 11 malam. Dan hal itu membuat ratusan orang meninggal. 2 hari setelah kejadian itu, 3 penyelam terjun ke bangkai kapal. Tujuan mereka ternyata merampok harta benda mayat penumpang. Dan setelah itu, tidak ada lagi kapal yang melewati lokasi kecelakaan tersebut. 3 penyelam itu dikabarkan mengalami depresi, karena dikabarkan ada energi tertentu di lokasi tersebut. Rana langsung tertarik idenya tentang energi negatif. Setelah rapat selesai dan keluar, dia melihat poster suaminya telah dicabut. Ternyata Seriflah yang meminta hal itu. Rana jadi ribut karena Serif yang bertindak sok baik kepadanya. Namun bagi Rana, ini malah merusak hubungan mereka yang dianggap sebagai kesalahan. Serif bilang, dia hanya tak ingin Rana iri dengan kesuksesannya. Setelah itu, Rana mengunjungi pamannya Hasim. Dia membahas semua yang terjadi dan membuatnya menjadi malas mengadopsi anak. Hasim meminta Rana untuk tidak terus-terusan menjelekkan Serif. Semua kesalahan mereka telah terjadi, dan Rana sendiri juga tidak hamil.
Dia meminta Rana untuk memikirkan ini baik-baik. Setelah memikirkan, Rana pun mengirim pesan ke suaminya itu untuk lebih bersabar menghadapinya. Sheriff pun tersenyum membaca pesan dari istrinya yang mulai terbuka pikirannya itu. Paginya, Sheriff mendatangi Rana. Dia bilang dia selalu mendukung Rana. Rana bilang dua hal yang selalu diinginkannya adalah penghargaan itu dan anak. Namun keduanya belum didapatkannya. Sheriff tetap menghibur istrinya itu. Sheriff menyuruhnya bersiap karena ada rapat hari ini. Dalam rapat, mereka pun melihat rekaman kondisi kapal Salem Express terkini. Terlihat benda-benda korban masih banyak tertinggal di bangkai kapal tersebut. Sheriff memberi ide untuk mencari tahu tentang 3 penyelam tersebut. Rana kemudian malah meminta agar mereka saja yang menyelam dan merasakan energi apa yang mereka dapatkan. Ziad membicarakan masalah finansial yang menjadi tanggung jawabnya. Rana bilang itu terlalu cepat dibahas. Ziad bilang izin menyelam akan diusahakan. Namun Garam lagi-lagi menjelaskan kalau mereka tidak akan dapat izin. Mereka terpaksa melakukan tindakan ilegal. Maya mengusulkan meminta bantuan temannya Murad untuk perjalanan menyelam. Rana setuju dan meminta Ziad menghubunginya. Singkatnya, mereka pun siap melakukan penyelaman. Ini Murad dan asistennya Asia. Mereka pun bertemu tim Rush Production yang hadir. Saat itu, cuaca sedang buruk. Namun demi film dokumenter, mereka terpaksa tetap menyelam. Sebelumnya Murad menjelaskan kalau menyelam itu tidak mudah. Suhu air hampir 8 derajat Celcius. Perairan cukup dalam, dan banyak masalah yang bisa saja terjadi. Asia menjelaskan jangan sembarang memasuki kabin kapal karena bisa saja terkurung. Garam bilang justru itu alasan mereka kemari. Rana menjelaskan ke Garam, mereka pasti bisa mendapat informasi dan mencari tahu energi negatif setelah di bawah. Asia pun menambahkan, satu masalah lagi yang harus mereka waspadai adalah narkosis, atau kehilangan kesadaran di kedalaman air. Hal itu bisa membuat halusinasi melihat sesuatu yang aneh. Itu resiko besar yang bisa terjadi. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun akan menyelam saat fajar dengan diantar oleh Sheikh dan juga Basar bersama anggotanya Sultan. Di sisi lain, para nelayan yang di awal cerita berhasil mendapatkan buruan mereka, yaitu hiu ganas. Mereka berusaha menariknya. Kembali ke tim. Murad pun menyelam duluan untuk mempersiapkan tali di bangkai kapal. Di atas, para tim menyiapkan barang-barang. Maya terlihat mabuk laut. Dia pun tidak bisa ikut untuk menyelam. Setelah Murad selesai, dia pun muncul ke permukaan dan mengabarkan tim Rush sudah bisa menyelam. Asia mengajak semua tim untuk menyelam kecuali Maya. Dan 8 orang itu pun menyelam dalam satu kelompok. Mereka semua berpegangan pada tali yang diikat di bangkai kapal. Anehnya, mereka tak merasakan energi negatif di situ. Malah mereka happy-happy saja. Mereka pun terus turun hingga menuju ke dasar, di mana bangkai kapal Salem Express berada. Di atas, selagi Sultan anggota Sheikh memasak, Besar mendatangi Maya, memberikannya teh dan sedikit menggodanya. Maya pun pergi meninggalkannya. Di bawah, Khaled pun memfoto setiap bagian kapal. Saat itu, perasaan Garam mulai tidak enak. Rana sendiri meminta suaminya Sheriff menemaninya. Sedangkan Murad bilang, tim harus berkumpul dulu mengikutinya. Namun Ziad malah sibuk ke sana-sini. Dia tidak mendengar perintah Murad, karena sebagai produser, dia merasa seharusnya dia yang mengatur. Murad marah padanya, namun dia tetap keras untuk tidak mau diatur. Terkejut melihat Murad diterkam hiu, mereka pun buru-buru segera berlindung ke dalam bangkai kapal. Mereka terpisah karena hal itu. Ziad menghubungi Asia. Asia sendiri merasa panik dan sangat terpukul atas kematian atasannya Murad. Dia bersama Khalid yang sedikit lemas karena diabetesnya kambuh. Dia pun berkomunikasi dengan Ziad. Asia menyuruh mereka tetap di kapal. Di atas, Maya berbincang dengan Sultan yang baru saja mengambil wudhu. Sultan bilang, Sheikh sudah seperti ayahnya sendiri. Sultan melanjutkan, nelayan ilegal lainnya sering menumpahkan darah di air. Mereka menghabiskan ikan di laut. Jadi hiu yang kelaparan menyerang orang-orang yang tak bersalah. Di bawah, Khalid si kameramen merasa pusing karena gula darahnya semakin turun. Asia berusaha menenangkannya. Namun dia harus menemui tim yang lain. Dia menyuruh Khalid tetap di kapal itu. Dan jika tabung oksigennya mencapai 50 bar, dia menyuruh Khalid segera pergi. Setelah memberitahu itu, Asia segera pergi. Di sisi lain, Taimur bilang ke Ziad kalau dia tak menemukan Garam. Ziad marah. Dia menyuruh saudaranya itu tak memikirkan Garam lagi. Garam sendiri ternyata telah berada di dalam kabin kapal. Dia mendengar perkataan Ziad tentang dirinya. Dia berusaha menghindar dari mereka.
Taimur menyuruh Ziad tenang karena menurutnya Garam pasti tahu tentang kapal ini. Rana yang bersama Sheriff bilang kalau pintu ke dalam terkunci. Dia meminta kembali saja. Namun Sheriff tetap ingin berusaha membukanya. Sheriff tidak mau kembali. Di atas, Maya sedang bicara dengan Sheikh. Basar mengejeknya pelan kepada Sultan. Sultan memarahinya karena menghina Sheikh. Basar yang gak senang pun menolaknya. Sheikh memarahinya dengan bilang ini terakhir kalinya Basar naik perahu itu. Di bawah, Sheriff berhasil membuka pintu sedikit. Dia menyuruh Rana masuk duluan. Namun karena sempit, Rana pun masuk perlahan. Setelah itu, saat Sheriff akan masuk juga, pintu tadi mulai rusak dan membuat kaki Sheriff terjepit. Kakinya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Rana berusaha mendorong pintu itu, namun dia kesulitan. Sheriff menyuruhnya mencari yang lain untuk membantu. Rana pun pergi mencari bantuan. Asia menghubungi Rana dan Sheriff. Sheriff menjawab kalau kakinya tertimpa pintu di ruang peralatan. Asia pun mendatanginya. Namun dia tak bisa melewati bagian menuju ke tempat Sheriff. Asia pun menghubungi yang lain, namun belum ada yang menjawab. Rana yang mencari pertolongan diperhatikan Hiu. Dia pun segera bersembunyi. Ketika dia rasa Hiu sudah pergi, dia pun lanjut berjalan. Rana kembali ke tempat Sheriff dengan bilang Hiu masuk ke kapal. Dia berusaha melepaskan Sheriff. Di atas, Maya yang sedang merekam laut tak sengaja melihat Hiu yang melewat. Untungnya Basar segera menariknya. Sheikh ingin segera menelpon penjaga pantai. Namun Basar menghalanginya karena mereka ilegal dan bisa dipenjara. Basar pun menyerang Sheikh. Di bawah, Rana tak berhasil melepaskan Sheriff. Tiba-tiba, Asia yang masih selamat datang. Dia ingin membantu. Dia juga bilang Khaled sudah tidak sadar. Asia lanjut bilang mereka harus segera ke atas karena oksigen menipis. Dia akan membawa Rana dan Khaled terlebih dahulu. Rana tidak mau pergi tanpa Sheriff. Dia malah menyuruh Asia pergi. Taimur dan Ziad menemui Khaled yang tak sadar. Mereka melihat oksigennya yang masih banyak. Ziad bilang Khaled sudah meninggal. Namun Taimur bilang dia tidak mati, tapi hanya koma diabetes. Ziad menjelaskan mereka butuh oksigen untuk bisa bertahan di situ. Namun Taimur terus bersikeras untuk meninggalkan Khaled. Melihat saudaranya marah, Ziad pun pergi dan disusul Taimur. Di atas, Maya tanya apa Basar sudah melapor penjaga pantai. Basar bilang itu tidak mungkin. Mereka bisa dipenjara. Dia bicara sambil memegang Maya. Maya pun berusaha mengikuti permainan Basar dengan bilang kalau dia tertarik padanya. Basar mengajaknya istirahat dulu. Dan dari belakang, di bawah, Ziad terus ribut dengan Taimur. Dan akhirnya, Ziad memilih berpisah dengan saudaranya itu untuk naik ke atas sendirian. Maya dan Sultan menyadarkan Sheikh. Sheikh meminta radionya. Maya bilang sepertinya oksigen teman-temannya sudah menipis di bawah. Dia pun mengajak Sultan untuk melemparkan tabung oksigen. Asia mencoba menghubungi Khaled, namun Khaled tidak menjawabnya. Dan ketika dia lihat, Khaled sudah tidak ada di tempatnya lagi. Asia tidak punya waktu karena oksigen Sheriff sudah menipis. Saat itu Asia melihat Hiu. Dia pun segera bersembunyi untuk menghindar. Di sisi lain, Rana meminta maaf pada Sheriff atas segalanya selama ini. Sheriff melihat tabung Rana tersisa 3 bar saja, yang artinya akan habis dalam 10 menit lagi. Dia menyuruh Rana mengambil tabungnya. Rana nggak mau melakukan itu. Sheriff bilang selama ini, dia merasa Rana menganggap dirinya musuh, padahal dia sangat menyayangi istrinya itu. Sheriff bilang dia mencintai Rana, sambil melepaskan oksigennya diam-diam. Dan seketika itu, Sheriff pun sudah tak sadarkan diri. Rana berusaha menyadarkannya. Rana tidak ingin ditinggal Sheriff. Dia terus berusaha membangunkannya, sambil terus meminta maaf. Namun Sheriff sudah tiada. Asia sendiri muncul ke permukaan. Dia tanya ke Maya mana yang lain, sambil meminta oksigen dan skuter laut. Setelah Maya melemparkannya, dia segera turun ke dalam lagi. Setelah ditinggal Sheriff, Rana pun berjanji dia akan hidup walau hanya sebentar untuk menebus kesalahannya. Dia pun segera pergi dengan membawa alat-alat yang bisa digunakan. Dia bertemu dengan Asia dan Garam. Dia bilang dia tahu cara mereka keluar dari situ. Rana pun mengajak mereka. Dia menyuruh Asia memegang tombak, sedangkan Garam mengikuti di depannya. Dia menyuruh Asia menembak bersama-sama sesuai aba-aba. Rana pun menyayat telapak tangannya untuk memancing hiu. Dan seketika itu, hiu ganas itu pun mendekat. Tiba-tiba, Rana disadarkan Taimur, karena Rana mengalami narkosis. Taimur berusaha menenangkan Rana, yang masih menangisi Sheriff di situ. Dia segera mengajak Rana untuk meninggalkan Sheriff. Garam sendiri masih menjelajahi bangkai kapal. Dia seperti teringat masa kecilnya.
Ternyata Garam adalah salah satu korban selamat dari tenggelamnya kapal Salem Express itu. Dia mencari keberadaan arwah ibunya di sana sambil memanggil Mama. Dia bisa merasakan kehadiran energi itu. Dia pun kembali teringat masa lalunya. Ketika ayahnya pergi sholat dan meninggalkan dia dan ibunya, dia saat itu keluar dan mengunci pintu. Dan hal itu mengakibat ibunya terbunuh saat kapal tenggelam. Garam merasa bersalah dengan hidupnya. Asia memanggil Garam, namun tak ada respon lagi. Sedangkan Rana dapat dihubunginya. Asia pun bertemu dengan Rana, Taimur, dan Ziad. Asia segera bilang kalau mereka sudah diintai hiu karnivora itu. Asia juga membawa tabung untuk Rana yang sudah menipis. Ziad malah ingin mengambil tabungnya. Dia bilang ini semua juga karena Rana yang membawa mereka kemari. Hal itu membuat Taimur memukulnya. Asia bilang biarkan Ziad mengambil tabungnya, tapi dengan syarat dia harus membawa seseorang dari mereka. Dia tanya sisa Taimur punya. Taimur bilang dia baik-baik saja. Namun Asia memaksa untuk melihat. Ziad melihatnya dan terkejut. Ternyata Taimur memiliki 120 bar. Ziad pun teringat dengan Khalid. Ternyata diam-diam Taimur malah mengganti tabungnya dengan Khalid saat mereka berpisah. Dan setelah itu, dia membawa Khalid keluar untuk ditangkap hiu. Ziad pun tak menyangka kalau saudaranya itu lebih jahat daripada dirinya. Ziad merasa mereka semua sama saja. Seburuk-buruknya dia selalu jujur. Karena kesal, dia mendorong Taimur. Taimur terkena besi dan membuatnya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ziad tak sengaja melakukannya dan meminta maaf ke saudaranya itu. Setahun kemudian, terlihat Rana yang menghadiri acara penghargaan dengan membawa piala suaminya tahun lalu. Rana bilang dia banyak kehilangan dalam perjalanannya membuat film dokumenter. Dan posisi saat ini, mereka pun keluar dimulai dari Rana, Ziad, dan Asia yang membawa Taimur yang terluka. Di atas, Basar menelpon rekannya karena takut dipenjara. Diam-diam dia membawa kapal itu menjauh. Mereka berempat dengan secepat mungkin naik ke atas. Saat itu, Ziad yang agak menjauh merasa ada yang mendekat. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Taimur kaget melihat saudaranya di mangsa hiu itu. Taimur yang mulai lemas karena kehabisan darah terlepas dari Asia. Terlihat darahnya menyebar di sekitarnya. Dalam acara penghargaan setahun kemudian, Rana mempersembahkan piala kepada 5 temannya yang tewas. Saat di laut, Rana dan Asia berhasil melarikan diri. Namun Taimur tak terselamatkan lagi. Dia pun meminta maaf kepada para penonton. Pada kenyataannya, lokasi Salem Express ditetapkan sebagai lokasi wisata yang aman dan merupakan tempat menyelam paling terkenal di Laut Merah. Cerita berakhir di sini, guys. Nah, film ini mendapat banyak komentar positif dan negatif, terutama di bagian endingnya. Tidak tahu bagaimana Rana dan Asia bisa selamat, sedangkan Basar sudah membawa perahu itu menjauh. Bisa jadi, tim penyelamat yang dihubungi Sheikh yang menyelamatkan mereka. Ya, walau terkesan nanggung, film dari Mesir ini nggak terlalu mengecewakan juga kan? Yang penting, nikmati aja alur ceritanya, guys. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.